Benar Tuhan, seperti pujian yang baru kami naikkan, pengorbanan-Mu begitu luar biasa bagi kami. Engkau mati bagi kami, menggantikan kami di atas kayu salib untuk kami boleh ditebus, kami memiliki pengharapan hidup yang kekal. Untuk itu Tuhan, kami mau hidup menyenangkan Engkau. Kami mau hidup makin hari makin serupa dengan Engkau. Oleh sebab itu hari ini kami mau belajar sekali lagi firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mengarahkan hati kami, menuntun kami, untuk kami boleh makin hari makin serupa Kristus. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua siap untuk mendengar. Pakai dan urapi hamba-Mu, jadikan dia saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, shalom. Saya sungguh bersyukur, terima kasih karena hampir kurang lebih 2 tahun ya kita tidak bisa beribadah dengan onsite, dan saya hari ini baru pertama kali ya berdiri di tempat saudara selama masa pandemi. Selamat beribadah, baik saudara-saudara yang ada di tempat ini, mohon maaf yang saat ini mungkin masih belum hadir beribadah di rumah. Dan saya ingin menyampaikan salam juga dari keluarga besar STT Aletheia Lawang. Terima kasih, STT Aletheia adalah milik kita, milik GKT. Terima kasih untuk dukungannya, baik dana, doa, sehingga sampai hari ini Tuhan terus pakai STT Aletheia untuk boleh menjadi tempat untuk mempersiapkan calon hamba-hamba Tuhan. Nah, kiranya kerjasama yang sudah terbina selama ini, mari terus kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Mari saudara, kita bersama-sama hari ini akan merenungkan satu khotbah yang bertema keadilan dan kasih Allah. Firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-34, ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Keluaran, pasal 34, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, Keluaran pasal 34 ayat 5 sampai dengan ayat ke-7. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Sampai demikian pembacaan kita pagi ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang terpenting melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan adalah bicara tentang keadilan dan kasih Allah. Keadilan dan kasih Allah ini adalah dua atribut atau sifat. Kalau manusia itu sifat, kalau sifat Allah itu disebut dengan atribut. Artinya apa? Sifat yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Jadi kita bicara tentang sifat Allah itu, istilah yang dipakai adalah atribut. Keadilan dan kasih Allah ini adalah dua atribut daripada Allah yang kelihatannya saling bertentangan. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita perhatikan tadi di dalam ayat pembacaan kita bahwa Allah itu panjang sabar. Dia mengampuni umatnya, dia menunjukkan kasih setianya kepada umatnya, kepada beribu-ribu orang, pelanggaran dan dosa diampuni dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-7 bagian B. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi di satu sisi saudara-saudara, Allah itu mengasihi. Kita berdosa diampuni, kita melakukan kesalahan Tuhan ampuni, Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan ketika kita hidup di dalam dosa, maka ada hukuman. Karena Allah itu adil, maka Dia harus menghukum. Jadi ini kelihatannya dua atribut yang saling bertentangan. Di satu sisi Allah itu kasih, tetapi di sisi yang lain
Allah itu menghukum. Menghukum siapa? Orang-orang yang berdosa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah dua atribut Allah ini bertentangan dan tidak bisa dipadukan? Saudara, ternyata kalau kita perhatikan, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, Allah itu justru mencoba untuk menolong kita, supaya kita bisa menikmati dua-duanya, kasih Allah dan keadilan Allah. Supaya kita dikasih tetapi kita tidak dihukum. Bagaimana caranya? Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, ada cara-cara yang Tuhan mau kita dilakukan oleh umat Israel. Yaitu apa? Mereka harus mengorbankan binatang-binatang untuk disembelih, untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, ini adalah wujud apa? Daripada kasih tetapi kehadiran Allah. Jadi bukan umat Israel yang dihukum, tetapi digantikan dengan binatang, dengan domba, dengan kambing disembelih. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, peraturan tentang bagaimana kita ini supaya umat Israel ini bisa diampuni dosanya, supaya tidak dihukum oleh Allah, itu sangat rumit dan sangat kompleks. Misalnya yang pertama, saudara, untuk bisa memberikan persembahan korban itu ada seorang imam, dan tidak boleh sembarangan, itu disebut imam besar. Dan imam ini, saudara-saudara, juga seorang imam yang harus suci, yang kudus, tidak boleh ada dosa sedikit pun. Dan saudara perlu tahu bahwa ketika imam itu masuk ke ruang Maha Kudus, kalau kita tahu ya, di dalam bait Allah pada waktu itu ada halaman ruang kudus dan Maha Kudus. Itu untuk mengorbankan domba-domba yang disembelih, kambing-kambing yang disembelih. Dan imam yang ketika akan masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban, itu mereka kakinya itu harus diikat terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan tali. Dan kemudian juga di kakinya itu diberikan lonceng, kayak kelonengan kecil, lonceng kecil ya. Kalau orang Jawa bilang kelonengan begitu ya. Nah, saudara, itu maksudnya untuk apa? Ketika imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus mempersembahkan domba, ketika dia ada dosa, maka langsung dia masuk ruang Maha Kudus, dia langsung mati, saudara. Dia jatuh. Nah, bagaimana kalau tahu si imam ini mati? Ketika lonceng yang ada di kakinya itu tidak berbunyi. Kalau lonceng di kakinya berbunyi, berarti dia masih hidup, dia bergerak. Tapi ketika sudah lama tidak berbunyi, oh berarti dia mati. Dia dihukum oleh Tuhan karena dia berdosa. Lalu bagaimana untuk bisa mengeluarkan mayat yang mati itu daripada imam besar? Tidak bisa umat Israel masuk ke ruang Maha Kudus mengambil, oh mati semua. Makanya tadi ada talinya. Sehingga tali itu untuk menarik imam. Ya, dari luar ditarik. Akhirnya imam itu bisa keluar dari ruang Maha Kudus. Jadi kita perhatikan, saudara, imamnya tidak sembarangan. Harus suci, harus kudus. Ada sedikit salah langsung mati. Langsung dihukum oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, bukan hanya imamnya, tetapi binatang juga yang dipersembahkan itu tidak boleh sembarangan. Adalah binatang itu harus yang jantan, yang tambun, yang putih bersih, tidak ada sedikit pun warna hitamnya ataupun campuran warna yang lain. Harus putih bersih, harus jantan, tidak bercacat dan tidak bernoda. Nah, seringkali saudara-saudara bangsa Israel, karena mereka mungkin tidak hati-hati, mereka memilih domba, ternyata itu mungkin ada yang cacat, mungkin ada yang bulunya tidak putih mulus. Itu pun tidak diterima. Bangsa Israel akhirnya tetap dihukum. Jadi kita melihat ya, persyaratannya tidak mudah. Imamnya itu harus suci, kemudian juga korban yang diberikan, baik itu kambing, domba, itu juga harus memenuhi syarat, mulus, itu tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada sedikit pun bintik ya, warna yang mengganggu warna putih, tetapi juga harus jantan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan itu saja, tetapi juga ada banyak korban yang harus diberikan. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, ada korban penebus salah. Jadi kita melihat banyak sekali. Sangat rumit dan sangat rumit, saudara. Dan itu dilakukan oleh imam itu setiap hari. Karena apa? Karena setiap hari umat Israel berbuat dosa. Jadi kita perhatikan, saudara. Allah yang maha kasih tetapi juga yang maha adil.
Itu bagaimana bisa supaya ini bisa dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel dikasih oleh Allah, tapi ketika Allah itu adil, mereka tidak sampai dihukum. Allah sudah memberikan cara di dalam perjanjian lama. Tetapi kita melihat ternyata itu semua juga tidak sempurna. Lalu kalau gitu bagaimana? Apakah tidak ada harapan? Kita bersyukur. Ternyata Tuhan punya cara yang lebih daripada itu semua. Yaitu apa, saudara-saudara? Yaitu dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, lahir di kandang yang hina, kemudian naik ke Bukit Golgota, yang beberapa minggu lagi kita akan rayakan perayaan Jumat Agung. Allah menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Inilah yang membuat kasih dan keadilan Allah itu sungguh-sungguh mereka memiliki satu perpaduan yang luar biasa. Kalau saudara membaca di dalam kitab Mazmur 85 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa di atas kayu salib itu, ini nubuatan tentang nanti ada satu pribadi di atas kayu salib itu di mana kasih dan keadilan Allah itu berciuman. Artinya apa? Ada kemesraan. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib menggantikan kita. Kita yang seharusnya dihukum karena kita berdosa, Allah itu adil harus menghukum kita. Tetapi Allah mengasihi kita. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak dihukum, tetap dikasih, tetapi Allah tetap adil. Ada yang menggantikan kita. Dan yang menggantikan kita adalah Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam 1 Petrus 2:24. Mari kita membuka sebentar 1 Petrus 2 ayat 24. Ini satu ayat yang saudara tidak boleh lupa. Harus saudara ingat betul-betul apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Sehingga kita merasakan kasih dan diluputkan daripada keadilan Allah, yaitu hukuman. 1 Petrus 2 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. Ini ayat penting, saudara harus sungguh-sungguh pahami dan saudara kalau perlu hafal. Ya. 1 Petrus 2:24. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Luar biasa. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ia telah memikul dosa kita. Makanya tidak berlebihan kalau pemazmur tadi mengatakan bahwa di atas kayu salib itu akan ada satu kemesraan antara kasih dan keadilan Allah. Allah mengasihi kita, Allah tidak menghukum kita, tapi Allah adil harus menghukum kita karena kita berdosa. Tapi itu digantikan oleh Kristus di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu karya Allah yang tidak boleh pernah kita lupakan. Saudara, di Arab Saudi itu ada seorang hakim yang terkenal sangat adil. Dia tidak peduli pejabat pemerintah, orang kaya, orang yang terpandang. Ketika salah harus dihukum karena dia adil, saudara. Dan kalau kita tahu di Arab Saudi itu biasanya hukumannya itu cambuk. Ada yang 50 cambukan, ada yang 100 cambukan, bahkan ada yang karena mungkin pelanggarannya berat itu sampai ribuan cambuk, saudara. Nah, saudara-saudara, jadi hakim ini terkenal begitu adilnya. Suatu hari, saudara-saudara, dia punya seorang anak remaja, dan anak remaja ini dia bergaul dengan teman-temannya mungkin kurang bagus, akhirnya terpengaruh, akhirnya terlibat di dalam tindakan kriminal, saudara. Akhirnya anak ini ditangkap oleh polisi dan dibawa ke pengadilan. Dan ternyata hakimnya ini adalah papanya sendiri. Yang saya katakan tadi, hakim yang terkenal adilnya. Ketika dia berhadapan dengan anaknya yang melakukan tindakan kriminal, maka hakim ini karena dia adil katakan, walaupun kamu adalah anakku, kamu melakukan kesalahan, kamu tetap harus dihukum. Kamu akan dicambuk 100 kali. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang pikir, waduh, hakim ini kok tega ya, itu anaknya sendiri. Kok dicambuk 100 kali? Harusnya kan dia punya hak kan, bisa membebaskan karena dia hakim. Tapi dia tidak mau karena dia terkenal adilnya. Jadi tetap anaknya dijatuhi vonis hukuman 100 kali cambukan.
Akhirnya pada hari hanya pelaksanaan eksekusi itu, saudara-saudara, orang-orang berkumpul, anaknya ada di situ. Anaknya lepas bajunya untuk siap-siap dicambuk. Papanya, hakimnya itu ada di situ. Lalu hakimnya katakan, oke, sebentar lagi hukuman harus dijalankan. Tetapi saudara-saudara, kita tahu bahwa papanya ini mengasihi anaknya. Apa yang dia lakukan? Sebelum hukuman itu dilakukan, apa yang dilakukan? Dia lepaskan jubah hakimnya, saudara-saudara. Dia copot. Dadanya terbuka, punggungnya terbuka, bagian atas badannya terbuka. Dan apa yang dia lakukan? Sebentar ya, setelah ini kalian boleh mencambuk 100 kali cambukan. Apa yang dia lakukan? Ternyata saudara-saudara, setelah dia buka itu jubahnya, kelihatan dadanya dan juga punggungnya. Dia peluk, dia rangkul anaknya, dia tutupi anaknya. Oke, silakan, sekarang mulai pukul. Ternyata dia menyediakan punggungnya untuk dicambuk 100 kali. Cambuknya punggungnya berdarah, luka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi pada anaknya? Anaknya karena dia dirangkul, dilindungi, anaknya tidak apa-apa. Anaknya tidak mendapatkan hukuman sama sekali, tidak terkena cambukan. Nah saudara, inilah gambaran apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita yang harusnya dicambuk, kita yang harusnya dihukum, tetapi Tuhan peluk kita. Dia yang dicambuk. Dia yang dicambuk dengan cambuk yang sangat mengerikan akibatnya. Karena cambuknya itu saudara ada di bagian ujungnya itu ada seperti mata kail ya untuk mancing ikan. Ketika dicambukkan itu menempel di tubuh, di punggung daripada Tuhan Yesus. Kemudian ditarik, itu daging kulitnya itu terkoyak. Bahkan ketika dia haus bukan dikasih air minum yang semestinya, dikasih air cuka dan bukan diberikan dengan lembut, dengan baik, dengan kasar, dibuang begitu saja. Bayangkan tubuhnya yang terkena luka itu terkena air cuka. Bagaimana pedihnya, bagaimana pedihnya. Dia dimangkotai duri, bahkan dia dipaku di atas kayu salib. Dipaku itu melambangkan penjahat yang sangat luar biasa, dikutuk. Harusnya kita yang dikutuk. Tetapi itu semua ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mari ketika kita sebentar lagi merayakan, memperingati Hari Jumat Agung yang diikuti nanti dengan Paskah, mari kita melihat bahwa kasih dan keadilan Allah itu berciuman, bermesraan di atas kayu salib. Kristus menggantikan kita. Saudara, penulis Ibrani justru mengatakan kepada kita bahwa Kristus itu tidak sembarangan, korban yang berbeda dengan yang dilakukan oleh imam-imam di dalam bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama. Dikatakan saudara, kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 7 ayat 26 dan 27. Perhatikan saudara, Ibrani pasal 7 ayat 26 dan 27 saya akan bacakan untuk kita. Dikatakan sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada malaikat tingkat-tingkat surga. Perhatikan, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukan oleh Yesus satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Luar biasa kasih dan keadilan Allah, sungguh-sungguh sempurna. Kapan terjadi? Di atas kayu salib. Di atas kayu salib Allah mengasihi kita. Tetapi Allah juga adil, harus menghukum kita yang berdosa. Dan itu sudah dikenakan, dilimpahkan, digantikan oleh Kristus.
Kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia, saudara-saudara. Makanya saudara jangan pernah meninggalkan iman kita. Kita punya iman, kita punya keyakinan yang berbeda. Kita hidup dalam zaman pluralisme agama yang mengatakan semua itu agama sama. Tidak, saudara. Karena apa? Karena kita punya satu pribadi, juru selamat yang memuaskan akan kasih dan keadilan Allah. Melalui Kristus Allah mengasihi kita, mengampuni kita, tetapi juga ketika kita dosa, kita tidak dihukum. Allah itu menghukum Kristus. Bahkan saudara-saudara, ketika di atas kayu salib Tuhan Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi waktu itu seakan-akan Tuhan Allah jijik melihat Yesus yang berlumuran dengan dosa. Bukan dosanya dia, tetapi dosa saudara dan saya. Mari saudara, kita terus setia mengiring Tuhan. Lalu apa respon kita? Kita sudah merasakan dan menyadari itu semua akan kasih keadilan Allah itu sudah dinyatakan, sudah sempurna di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah wujud kemurahan Allah kepada kita. Murah, artinya apa? Sesuatu yang tidak kita layak dapatkan, kita dapatkan, itu kemurahan Allah. Apa respon kita? Roma 12 ayat 1 dan 2. Rasul Paulus mengajar kepada kita untuk memberikan respon atas kemurahan Allah. Mari kita membuka di dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Respon apa yang harus kita berikan? Yang apa kita lakukan terhadap kemurahan Allah? Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang pertama dulu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus katakan kamu sudah menikmati akan kemurahan Allah, maka apa yang harus kamu lakukan? Persembahkanlah tubuhmu. Artinya apa saudara-saudara? Paulus mengingatkan, ayo Tuhan sudah mempersembahkan tubuhnya, kita juga mau mempersembahkan tubuh kita dengan apa? Melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu harusnya menjadi satu kewajiban kita, bukan pilihan. Mengapa kita harus melayani? Bukan karena terpaksa, bukan karena sungkan. Ada saudara pernah saya tanya sama orang yang melayani, wah dulunya tidak pernah melayani, sekarang aktif. Saya tanya, mengapa kamu kok melayani? Saya ini sungkan Pak sama boksunya Pak. Tiap kali berusaha, ayo kapan kamu jadi majelis, ayo kapan ngajar sekolah minggu. Lama-lama diteleponi, ditanya terus, saya sungkan Pak, puhais Pak. Jadi sungkan melayani gara-gara sungkan sama pendetanya. Saya katakan kalau kamu seperti ini tidak akan tahan lama. Dan betul, suatu hari dia kecewa dengan pendetanya karena pendeta kan manusia kan, akhirnya dia tinggalkan pelayanan. Jadi kita melayani bukan karena sungkan. Ada lagi yang melayani, kamu mengapa melayani? Saya melayani takut kualat Pak. Karena ada pendeta khotbah, oh kalau kamu tidak melayani kamu pulang ditabrak mobil kamu. Wah, kamu kalau tidak melayani tokomu sepi, wah takut melayani, takut kualat saudara. Jangan ya, saudara melayani jangan gara-gara takut kualat. Kalau dengan perasaan takut jangan. Bahkan saudara, saya juga pernah tanya anak muda ikut paduan suara. Wah, tumben ya, saya tanya kamu kok tumben ikut paduan suara. Dulu disuruh melayani apa enggak mau. Pak Agung enggak usah ngomong apa-apa ya, ini antara kita berdua ya. Itu loh Pak, di paduan suara itu ada cewek cakep Pak. Ya. Ada satu wanita cantik, saya kepingin deketi dia Pak. Nah makanya saya ikut paduan suara, siapa tahu nanti pas dia mau Pak. Ternyata apa yang saudara, itu ceweknya tidak mau, ada yang punya sudah. Akhirnya apa, tetap melayani, tidak melayani. Jadi motivasinya salah, melayani karena sungkan, melayani karena takut kualat atau punya maksud tertentu, jangan. Mengapa melayani? Rasul Paulus katakan demi kemurahan Allah. Allah sudah murah dengan kita. Artinya apa? Allah sudah menggantikan kita melalui pribadi Yesus Kristus yang harusnya dihukum karena keadilan Allah, karena kasih-Nya. Dia gantikan kita. Mari saudara, kita mau mempersembahkan tubuh kita, melayani Tuhan.
Dunia sudah semakin menuju kepada akhir zaman. Peperangan sudah kita doakan, kita tidak tahu, ditakutkan nanti perang Rusia dan Ukraina ini bisa menjadi perang dunia ketiga. Karena di belakangnya banyak Amerika. Kalau Amerika ikut-ikut, China pasti ikut. Wah, kita bisa bayangkan perang nuklir dan sebagainya. Gempa bumi di mana-mana, sakit, penyakit. Virus belum selesai, katanya ada lagi virus ini, ada perpaduan virus ya, Delta dengan Omikron dan sebagainya. Kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu bahwa kata Tuhan Yesus, itulah tanda-tanda kedatanganku sudah semakin dekat. Mari mumpung kita masih ada kesempatan, mari kita melayani Tuhan. Memang melayani Tuhan tidak gampang, melayani Tuhan harus berkorban. Tuhan Yesus berkorban untuk melayani kita. Mengapa hari ini banyak orang Kristen tidak mau melayani? Karena tidak mau berkorban. Melayani korban waktu. Ya, perhatikan ya, saya melihat beberapa orang-orang yang luar biasa dari GKT3. Mereka korban waktu, korban uang, korban tenaga, bahkan juga perasaan. Saya tahu kadang-kadang banyak orang tidak melayani karena, ya kalau saya korban waktu mau Pak, korban uang mau Pak, tapi perasaan Pak. Melayani Pak, saya ini tidak pernah benar. Saya benar itu tidak pernah dipuji, salah titik Pak, sudah masuk dunia dalam berita Pak. Masuk medsos Pak. Kadang-kadang perasaan, saya ini selalu disalah tok Pak, begini, wah tidak dihargai Pak. Saya tahu saudara, itulah pelayanan, itulah pengorbanan. Yesus sudah berkorban bagi kita. Marilah kita mau melayani, saya tahu tidak mudah, banyak kekecewaan, mungkin banyak tantangan, kesulitan. Itulah pengorbanan, tidak apa-apa, belum apa-apa dibandingkan dengan pengorbanan Kristus. Mari GKT3, khususnya anak-anak muda, mari mumpung saudara masih muda, jangan tunda besok, lusa, mari. Kita jangan mau dengan orang-orang yang senior, mereka masih semangat melayani. Gereja sangat membutuhkan perpaduan antara orang-orang yang senior dengan anak-anak muda. Kalau gereja hanya ditangani orang-orang orang-orang senior saja tok, itu susah bangkit, susah bertumbuh. Perlu ada kolaborasi yang bagus. Orang-orang senior mereka dibutuhkan punya pengalaman, mereka pasam makan asam pahitnya pelayanan. Itu bisa memberikan nasihat. Anak-anak muda bergerak, punya pemikiran-pemikiran yang jenius. Gereja harus berani melibatkan anak-anak muda, bukan hanya sebagai pekerja tok, pelaksana tok, belajar untuk mereka juga diberikan kesempatan memikirkan bagaimana mengembangkan gereja. Saudara, saya harus jujur katakan, hari ini banyak gereja-gereja yang bertumbuh, berkembang. Karena apa? Ada kolaborasi yang begitu sempurna dengan generasi senior dengan anak-anak muda. Generasi senior memberikan kesempatan juga anak-anak muda untuk melayani, memikirkan bagaimana gereja mau dibawa kemana. Oke, jadi bukan hanya pelaksana atau diberikan kepercayaan. Dan itu akhirnya membawa dampak yang luar biasa. Beberapa gereja di Surabaya, di Jakarta berkembang. Karena apa? Anak-anak muda dilibatkan, diberikan kepercayaan, dan mereka didorong untuk melayani. Ada perpaduan yang luar biasa, generasi senior dengan anak-anak muda. Hati-hati saudara, hari ini banyak gereja-gereja sealiran kita. GKA, GKT, GKI, banyak saudara kehilangan anak-anak muda. Dan ternyata saya beberapa kali khotbah di gereja yang lain, ternyata mereka melayani di situ. Tuh, kamu mengapa? Oh ya, saya dulu saya dulu di gereja ini, saya tidak diberi kesempatan melayani, saya padahal ingin melayani. Ternyata keluar dipakai, luar biasa berkembang, gerejanya maju. Sayang bukan? Kita yang mendidik mereka mulai kecil, jadi sekolah minggu remaja. Ternyata setelah jadi pemuda ke tempat yang lain, melayani, memajukan gereja yang lain. Kita rugi saudara. Kita kadang-kadang belum berani melibatkan anak-anak muda. Mari anak-anak muda yang hadir hari ini, yang ada di rumah. Ini gereja saudara. Masa depan gereja ini ada di tangan saudara. Mari layani Tuhan. Walaupun saya tahu tidak mudah, banyak tantangan, tidak apa-apa. Itulah bagian daripada pengorbanan. Sekali lagi, Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Lebih dahulu Dia memberikan yang terbaik. Mari anak-anak muda, bangkit. Gereja saudara membutuhkan saudara. Ketiga, harus maju, harus berkembang. Itu perlu ada kolaborasi
Generasi tua memberikan nasihat, bimbingan, anak-anak muda bergerak, memberikan ide, pikiran yang cemerlang untuk memajukan gereja. Jadi itu yang pertama, yang Paulus katakan, ayo persembahkan tubuhmu, pelayani. Karena kamu sudah mendapatkan kemurahan Allah. Dan yang kedua, saudara, yang terakhir, mari kita lihat Roma pasal 12 ayat kedua sekarang. Kalau tadi ayat pertama, sekarang ayat kedua, apa respon kita terhadap kemurahan Allah? Selain kita mempersembahkan tubuh kita melayani apa? Mari kita baca ayat 2 bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, karena kita sudah menikmati kemurahan Allah, kasih dan keadilan Allah itu sudah berciuman di atas kayu salib karena pengorbanan Kristus. Maka Tuhan katakan, Paulus katakan, kita jangan sama lagi dengan dunia. Kita harus berbeda dengan dunia. Artinya kita tidak lagi hidup seperti sebelum kita percaya Tuhan. Jangan kita hidup seperti dunia hidup. Hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kecemaran, dengan hawa nafsu, dengan ketidakpuasan. Akhirnya apa? Kita lihat dunia kita ini penuh dengan keegoisan, penuh dengan tindakan-tindakan perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Banyak orang jatuh di dalam dosa seksual. Keluarga-keluarga terjadi perselingkuhan. Anak-anak terlibat narkoba. Bahkan sekarang yang lagi ngetren, saudara, hati-hati di dalam masa pandemi ini. Masalah ekonomi berat, saya tahu beberapa saudara-saudara yang mengalami kesulitan, toko sepi, usaha bangkrut dan sebagainya. Akhirnya apa? Mencoba memikirkan bagaimana mencari uang dengan cara yang mudah. Hati-hati saudara-saudara, banyak orang-orang Kristen yang melakukan itu. Dan hari ini yang lagi ngetren, yang lagi rame adalah tertangkapnya seorang yang disebut dengan Crazy Rich Medan, ya, Indra Kents. Wah, saudara, dia terkenal dengan slogannya apa? Murah banget, kan gitu ya. Karena semua beli, wah murah. Dia beli Ferrari, beli mobil Tesla, murah. Sekarang masuk penjara. Kenapa? Menipu. Kepingin dapat uang banyak, kepingin kaya, menipu. Dengan apa? Dengan menawarkan namanya investasi binary option yang bernama binomo. Hati-hati Bapak Ibu ya. Banyak orang yang terpincut dan banyak orang yang tidak hati-hati ikut-ikutan. Apa itu binary option? Itu adalah satu investasi, saudara disuruh menebak. Apakah sahamnya, ini misalnya sahamnya perusahaan A. Ayo nanti setengah jam lagi itu naik atau turun. Kita suruh nebak. Gampang kan? Kalau naik kita bilang naik, naik. Wah untungnya tinggi, hampir 80%. Saudara, yang luar biasa, banyak orang-orang artis-artis dipakai untuk membuat tertarik. Pertama, saudara pinter. Dia tuh pertama, saudara kalau mau main ya, saudara dikasih uang $1.000. Disuruh nebak, naik atau turun. Oh ternyata pas, kan enak, naik terus saudara. Tapi uangnya itu karena saudara dapat bonus itu tidak boleh diuangkan. Ketika saudara mulai masukkan uang saudara, baru boleh diuangkan. Wah orang penasaran, kok enak ya, kok menang terus ya. Wah mulai masuk, tambah uangnya. Uangnya sendiri sekarang dimasukkan $1.000. Ternyata dia tebakannya naik, ternyata turun. Wah tidak bisa. Wah tapi penasaran. Oh tadinya naik, dapat naik terus, turun terus, tepat terus tebakannya. Untung. Akhirnya uangnya terus dimasukkan. Bahkan ada yang sampai jual mobil saudara, jual rumah. Gara-gara kalau orang Jawa bilang itu manasi. Hati-hati. Dan ternyata ketika kita kalah saudara-saudara, maka si Indra Kents ini dapat 80% keuntungannya. Makanya uangnya banyak. Dan ratusan miliar orang ditipu saudara-saudara. Hati-hati ya saudara-saudara, sekarang ini banyak. Ada lagi ini namanya robot trading. Ya, hati-hati saudara-saudara. Wah gampang sekarang trading, tidak perlu repot-repot. Tinggal masukkan saja, kami akan mainkan, robot yang akan mainkan. Hati-hati, ini juga kena. Saudara, inilah dunia kita. Penuh dengan penipuan. Karena apa? Kepingin cepat kaya. Kepingin
dapat uang banyak dalam waktu yang singkat, akhirnya menipu. Dan ini dunia kita. Hati-hati, jangan sama dengan dunia, kata firman Tuhan. Kita sudah mendapatkan kemurahan Allah, harus berbeda. Supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Supaya hidup kita mau berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh boleh mempersiapkan kita. Beberapa minggu lagi kita akan masuk memperingati Jumat Agung, di mana Jumat Agung itu merupakan satu bukti bahwa keadilan dan kasih Allah itu tidak bertentangan. Kasih dan keadilan Allah itu pemesraan, perciuman. Karena apa? Karena Allah mengasihi kita, tetapi Allah juga harus menghukum kita yang berdosa. Tapi kita tidak dihukum, karena sudah digantikan oleh Kristus. Itu adalah kemurahan Allah bagi kita. Bagi kita yang sudah menikmati kemurahan Allah, apa respon kita? Mari kita mau mempersembahkan tubuh kita, melayani. Saya tahu pelayanan tidak mudah, banyak tantangan, banyak orang-orang yang sudah senior, mereka melayani, banyak pengorbanan mereka. Tapi itu tidak ada, dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Pengorbanan Yesus dengan darahnya, Dia curahkan bagi kita. Dan yang kedua, mari kita jangan kecewakan Tuhan. Mari kita hidup berbeda dengan dunia. Jangan ikutkan dunia yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan kasih dan keadilan-Mu sungguh luar biasa. Kami boleh rasakan. Engkau kasihi tetapi kami tidak Engkau hukum. Walaupun Engkau adil, kami orang berdosa harusnya dihukum, tapi Engkau sudah menggantikan di atas kayu salib Yesus bagi kami. Dan ajarkan kami Tuhan, anggota GKT 3 yang baik ada yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami mau sungguh-sungguh meresponi akan kemurahan Tuhan. Kami mau melayani Engkau. Kalau selama ini kami masih belum mau melayani, kami masih menunggu, kami masih takut, kami masih bimbang. Mari Tuhan, kami tidak mau menunggu waktu lagi. Karena kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Kami mau melayani. Dan apa yang Tuhan berikan, talenta kepada kami. Kami juga mau hidup menyenangkan Engkau, berbeda dengan dunia. Tuhan berkati gereja-Mu, berkati hamba-Mu, pendeta Andrew dan hamba-hamba Tuhan yang lain, para majelis aktivis semua. Jemaat Tuhan, pakailah GKT 3 ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.